Para sahabat sekalian, selamat malam. Hari ini kembali saya bersama Pak Michael Sunggiardi, seorang pakar komputer yang juga seorang praktisi traditional Chinese medicines. Ya, selamat malam Malam, Pak Pak. Michael. Ya, Selamat terima malam. kasih nih sudah bisa bergabung kembali. Selamat malam. Ya, ini Pak Michael, hari ini kita berbicara tentang perbedaan ya pendekatan medis Barat yang Pak Michael seringkali menyebutkan itu basisnya adalah kimia, Mhm. dan pendekatan medis Timur yang diwakili oleh traditional Chinese medicine, Ya, yang kalau bicara pendekatan itu lebih ke fisika. Nah, jadi kita ingin tahu nih bagaimana detail ya perbedaan antara traditional Chinese medicines yang pendekatan Timur ini dengan pendekatan Barat. Nah, saya menerima slide ini dari Pak Michael, jadi mungkin nanti saya tunjukkan ya Pak ya, Michael silakan, silakan, Pak. slide yang tadi dikirim. Ya, silakan, Pak. Ya, nah ini Pak Michael, saya kira waktu ini sepenuhnya kepada Pak Michael kita mendengarkan ini dengan seksama. Oke. Terima kasih Pak Michael. Ya, terima kasih, Pak Am, atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas ya sebenarnya eh, pembahasan ini juga agak agak kritis juga ya, karena Hmm. banyak dokter-dokter dari kedokteran Barat ini yang tidak percaya atau tidak Hmm. yakin dengan apa yang disebut TCM yang Ya. sebetulnya sudah berlaku dari 5.000 atau 2.000 tahun yang lalu. Hmm. Hmm. Ya, jadi silakan Pak Oke, baik. Jadi saya akan mulai dengan fisikanya dulu. Oke. Kenapa saya mulai dengan fisika? Jadi sebetulnya fisika itu tadi saya sudah sebutkan 5.000 atau 2.000 tahun. Oke. 5.000 tahun ini adalah pertama kali eh, para dokter atau Shinsei yang di Tiongkok ini menemukan obat-obatan dalam bentuk tanaman. Hmm. Oke. Dan mereka itu nggak tahu ini, pokoknya dia lihat ada pohon ini, dia cabut, dia makan, oh jadi sehat. Jadi tadinya Hmm. pusing gitu, dimakan, Ya. jadi sehat. Nah, teknik akupuntur itu baru baru bekerja atau baru jalan 2.000 tahun yang lalu. Jadi sebelumnya itu herbal dulu. Oke. Nah, setelah itu baru di abad 18 itu ada Socrates, ya. Socrates ini mendefinisikan sebagai vitalism, Mhm. dan kemudian dari vitalism dia diturunkan lagi menjadi fisika kuantum. Oke. Nah, fisika kuantum ini seperti kita ketahui, dalam tanda kutip rajanya kan Niels Bohr, Oke. kemudian Einstein gitu ya. Oke. Eh, dari fisika kuantum ini diturunkan definisi bahwa partikel itu terdiri dari energi yang dipadatkan. Oke, baik. Dan energi yang dipadatkan ini terdiri dari tiga macam energi, adalah Mhm. energi potensial, tinggi rendahnya, Oke. kemudian energi kinetik, ya, interaksi antara satu energi dengan energi yang lainnya, Mhm. dan yang berikutnya adalah radiasi. Radiasi Oke. ini ada radiasi magnetik, Mhm. ada radiasi listrik. Oke. Nah, disinilah kebetulan saya apa mempelajari elektro, jadi Mhm. saya paham ya apa yang Oke. dinamanya gelombang Nyambung ya. magnetik, ya, Mhm. gelombang magnetik apa, Ya. gelombang listrik apa. Nah, Mhm. untuk mengukur radiasi magnetik dan listrik di dalam tubuh kita, Oke. itu ada satu alat yang namanya QRMA. Hmm. Nah, namanya juga Quantum Resonance Oke. Magnetic Analyzer. Mhm. Jadi ini tuh adalah dasar dari MRI. Hmm. Ya, MRI itu magnetic resonance, eh, apa I-nya ya, saya lupa ya. Jadi Hmm. untuk melihat tubuh, ya, melihat Hmm. jeroan tubuh tetapi menggunakan medan magnet, Oke. ya. Eh,
ini dasarnya adalah Kierema. Jadi Kierema ini Hmm. ditemukan tahun 94 ya oleh Oke. orang Amerika. Hmm. Nah, untuk melihat energi kinetik kita perlukan dowsing rod. Dowsing rod itu untuk biasanya mencari air sumur ya. Hmm. Nah, energi yang dipadatkan inilah yang sebenarnya menguak kenapa fisika yang udah 2000 tahun yang lalu, Hmm. 5000 tahun yang lalu itu orang-orang Cina, orang-orang Tiongkok itu bisa menyembuhkan penyakit padahal Oke. mereka belum mengerti fisika Oke. ya. Dan Jadi itu baru kita tahu itu basisnya fisika, padahal mereka sendiri di awal mungkin tidak tahu ya bahwa itu fisika ya. tidak tahu, mereka hanya Hmm. melihat alam kan, ada Ya. pagi, ada siang, ada malam. Hmm. Nah, disebut yin tang, yin yang. Hmm. Kemudian ada 8 penjuru angin Hmm. yang disebut patwa ya. Ya. Itu pokoknya itu sebenarnya bilangan biner komputer. Hmm. 2, 4, 8, 16, 32, berapa? 6, 4, Empat. Hmm. 125, Ya. Itu 124, delapan. Hmm. 128, sorry, saya jadi lupa ini. 256, Ya. 312, sampai 1024. Tuh, Oke. satu, ini dasarnya adalah 1 dan 0, yin dan Ya. yang. Ah. Ya. Dan kemudian dari teori-teori Socrates di atas itu diturunkan sebagai biospiritual psychosocial system. Jadi Hmm. ada spiritualnya Oke. ya kalau dibandingkan dengan kedokteran barat ya yang Baik. berdasarkan kimia. Hmm. Diturunkan lagi menjadi kedokteran metagenetik dan Mhm. sebetulnya yang di paling bawah itu adalah yang paling pertama. Tapi karena waktu ditemukan nggak ada teori-teori pendukungnya, kita Oke. dicocok-cocokin, Pak, sama Ah. Socrates, sama fisika kuantum, sama eh, apa biospiritual psychosocial system. Mhm. Jadi kita kayak berhitung dari bawah gitu ya. Oke. Jadi baru sekarang-sekarang ini kemudian ditemukan ya bahwa ini kedokteran metagenetik ya, yang Iya, para tadi yang 5.000 tahun yang lalu mereka lakukan itu. iya, betul. Hmm. Jadi kan kalau kedokteran barat itu semua harus berdasarkan teori Demokritus. Oke. Teori Demokritus itu adalah materialisme Oke. dan dari materialisme diturunkan fisika Newton ya. Oke. Apel jatuh ke bawah, Oke. nah, kena gravitasi dan sebagainya. Mhm. Nah, fisika Newton hanya mengerti materi, Hmm. tidak mengerti energi yang dipadatkan. Oke, Jadi itu perbedaan mendasar ya dari materi ke pengertian TCM energi. ini baru bisa baru baru bisa diperdalam pada Mhm. saat oh ada energi yang dipadatkan. Oke. Ya itu ada peneliti Schoneger ya yang Mhm. melihat ada kucing Mhm. ditaruh di satu tempat dikasih radioaktif Iya. dia meninggal tapi kelihatan arwahnya naik ke atas Oh, ya pakai 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 alat-alat fisika ya. oke. Untuk mengobservasi ya, ada sesuatu Ya, yang keluar dari tubuh dan kemudian naik ke atas. iya itu arwah itu. Hmm. Bentuknya seperti apa itu, Pak? Kilatan cahaya atau Bayangan ya, jadi kayak bayangan hologram ya? gitu ya, kayak hologram, kayak asap ya Oh, itu, kayak asap ya Pak, ya, 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 ya. kayak Bergerak asap. cepat ke atas atau lambat? Iya, jadi kayak hilang aja gitu Pak, plus gitu. Ah. Nah itulah yang akhirnya orang-orang mengertikan sebagai kalau kita dari jauh bisa kirim energi gitu ya, Hmm, bisa ya, nyantet gitu ya, bisa nyantet. Kemudian juga rahasia kenapa burung nggak bisa nyasar, oke. kenapa burung nggak bisa nabrak pesawat terbang, Mhm. ya. Mhm. Jadi itu semua memang baru baru ditemukan setelah adanya fisika kuantum. Oke.
kalau dulu-dulu kimia itu kedokteran berbasis kimia, dia hanya materi aja dan dia adalah biopsikososial system aja, Hmm. kedokteran barat. Jadi organ, Mhm. ya jantung. Oh, jantung Mhm. dikorek-korek, jantung isinya apa aja. Mhm. Nah, kalau misalnya kita tekanan tekanan darah tinggi naik, itu apa yang terjadi? Oh, ini pembuluh darahnya menyempit, kita mesti kasih Mhm. obat, diperbesar Mhm. dan sebagainya. Mhm. Jadi Baik, baik. sangat menarik, Pak, kalau memang Iya, mau diperdalam. iya, iya. Terutama konsepsi energi ini ya, yang saya kira kita bisa bicara juga sekarang ini, kan tidak ada kabel penghubung sebenarnya ya. Iya, Tapi bisa iya, Pak. tercakap-cakap. Eh, Iya. iya, ini pula Jadi, yang tadi eh, apa analisis tentang santet itu ya, itu dasarnya energi ya. iya betul, Pak. Kenapa itu bisa dikirimkan jarak jauh ya dan sampai di tempat yang dituju? Iya betul, Pak. Itu Hmm, di ITB itu ada Profesor Profesor Dr. T. Hao Leong. ya. Itu aslinya fisika kuantum, Pak. Ahlinya Oh, fisika kuantum. oke. Jadi dia juga menerangkan bagaimana out of body experience. Itu apa? eh, Orang yang bisa melalang buana. Oke, Eh, keluar dari badannya tubuhnya. badannya tidur tapi dia bisa melalang buana. Hmm, hmm, hmm. Terus telepati, Oke. telekinesis. Terus ada 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 orang yang bisa melihat dari jarak jauh, Pak. Hmm, Oh, rumah rumah Anda itu depannya pohon, lebih baik ditebang aja pohonnya karena hmm. mengganggu. Oke, padahal jarak jauh yang Iya, tapi dia iya, bisa melihat ya. betul. Oh, Dan itu jadi, ada yang bisa, Pak. hmm. Oh, oke. Jadi itu eh, apa ya? Kalau kita bicara sesuatu yang sebenarnya sangat tradisional, artinya ini bukan kita anggap sebelumnya kan sangat tidak ilmiah itu yang Gaib, santet itu ya. Tapi gaib. sebenarnya ini bisa dijelaskan secara fisika kuantum ya. Iya, betul, Pak. Betul. Mungkin lain kali kita bicara soal ini energi jarak jauh ini. Saya nggak Eh, kebetulan saya nggak memperdalam itu, Pak. Oke. Tapi Ya, ini menarik sekali, Pak. Ya, jadi sesuatu yang dulu kita mungkin banyak bertanya-tanya ya, kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Kita kan hanya berbicara tentang ada kekuatan gaib apa itu ya, iya, yang membantu gitu kan. Tapi ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya ya. iya. Oke, Pak. Baik, Pak. Nanti mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, ini saya dapatkan dari beberapa literatur ya bahwa kalau saya bukan menjelek-jelekan kedokteran barat, Iya. tapi pada pada kenyataannya memang kedokteran barat itu selalu mengikuti aturan, Mhm. kemudian mengukur dengan alat ukur, Mhm. mengikuti protokol, Oke. ya, mengikuti tes laboratorium, Mhm. dan setelah ada tes, ada hasilnya semua, diberilah obat-obatan untuk mencegahnya. Oke. Jadi eh, jadi seolah-olah mohon maaf seperti robot, Pak. Oh, Hmm. ini apa obatnya ini, Oke. obatnya ini. Nah, kalau pengobatan timur itu lebih ke holistik ya. Mhm. Holistik ini jadi artinya kalau dia punya gejala tekanan darah tinggi, Mhm. nggak semata-mata dia periksa jantungnya. Mhm. Dia lihat jantungnya ini berkaitan dengan apa? Oh, dengan Oke. ginjal. Nah sekarang bagaimana dengan ginjalnya? Oh, ginjalnya Hmm. tidak berfungsi dengan baik. Oke. Kenapa ginjalnya tidak berfungsi dengan baik? Ya, terus saja diulik gitu ya, Baik. ditelusuri gitu. Nah, jadi makanya ada metafisik tadi ya. Mhm. Ada metafisik yang eh, itu mestinya orangnya ahli sekali. Mhm. Dan ini yang menyebabkan kenapa makanya ilmu akupuntur ini tidak begitu dipercaya oleh eh, masyarakat ya.
Mhm. Padahal akupuntur ini kan sudah dari tahun 82 disahkan oleh WHO, Hmm. dan di negara-negara maju ya, di Inggris, di Hmm. Amerika itu sudah benar-benar dijadikan sebagai patokan ya Mhm. gitu. Nah, di Indonesia ini kebanyakan sinse-sinse yang sudah belajar, udah gitu dia tidak mau meningkatkan kemampuannya lagi Oke. ya. Jadi ya agak agak terhambat gitu ya. Jadi Mhm. kalau kita ke sinse A, wah nggak sembuh-sembuh. Kita ke sinse B, nggak sembuh-sembuh. Baru ke sinse C, baru bisa sembuh misalnya. Mhm. Ya. Nah, sekarang kita lihat akupuntur ya, tusuk Mhm. jarum. Itu ngapain aja sih? Oke. Ya. Jadi akupuntur atau tusuk jarum ini hanya melakukan dua hal. Jadi waktu jarum ditusuk ke titik-titik akupuntur dan diputar-putar, dia itu akan menghasilkan tegangan piezoelektronik ya. Jadi akan menghasilkan tegangan statis ya, Mhm. ya. Dan dari hasil tegangan statis ini dia akan menghasilkan apa satu zat kimia yang namanya substansi P. Substansi P ini akan mengikat sel emas, sel darah putih. Mhm. Nah, kalau dia udah diikat, maka dia akan menghasilkan histamin, heparin, dan NKA. Hmm. Nah, ini tiga-tiganya ini adalah imun. Oke. Jadi sewaktu kita tusuk jarum, Mhm. kita meningkatkan imun. Oke. Dan kemudian sekaligus dia akan meningkatkan endorfin. Hmm. Jadi kalau lagi sakit, dia keluar endorfinnya. Mhm. Jadi kayak apa? Steroid ya. Kalau di Mhm. kedokteran barat, steroid. Hmm. Ya, jadi apa Remason atau eh, apa yang sekarang populer itu yang eh, obat gosok gitu ya supaya kalau lagi Oke. sakit. Nah, itu buat tahan sakit, Hmm. menghilangkan rasa nyeri. Mhm. Jadi dua fungsinya, melepaskan substansi P dan mengeluarkan endorfin. Mhm. Kedua itu akan melakukan apa namanya pendistribusian di Mhm. tulang belakang, Mhm. ya, di tulang belakang dan ke otak, ke hipotalamus dan pituitari Mhm. pituitari. Nah, kalau dia udah masuk ke hipotalamus dan pituitari, maka selanjutnya dia akan menghasilkan sengatan listrik, dan Mhm. itu sengatan listrik itu akan menghasilkan qi. Hmm. Ya, qi itu akan jalan di seluruh syaraf, Mhm. ya, parasimpatik dan simpatik untuk menyehatkan tubuh. Hmm. Oke. Ya, jadi Qi ini kan sebetulnya secara otomatis dia bisa jalan Mhm. karena eh, tulang belakang kita ini kayak apa ya, disebutnya backbone ya, kalau di Ya, di telekomunikasi barat itu. disebut Mhm. backbone ya. Oke. Oke. Nah, jadi di tubuh kita itu ada meridian, Pak. Mhm. Meridian ini seperti trek Tamiya ini ya, berputar-putar dari Oke. kepala sampai kaki. Mhm. Dan kita ketahui teorinya kan darah itu mengalir 25 cm per 1 detik. Hmm. Jadi dalam dalam waktu dia eh, apa 10 detik saja dia sudah Mhm. berputar 250 cm atau ke seluruh tubuh ya. Baik. Dan yang menarik ini adalah di tengah dada ini terjadi semacam apa ya tidak tidak paralel ya. Jadi Mhm. yang tadinya di luar itu jadi ke tengah, Mhm. ya, yang tadinya di tengah jadi keluar, yang Oke. tadinya di luar lainnya jadi di luar yang lainnya. Mhm. Karena di tengah ini adalah bagian dari itu ada lung, paru-paru, Mhm. ada PC, perikardium, Mhm. pelindung jantung atau simpatik ya kalau di Mhm. kedokteran barat, dan ada heart, jantung. Mhm. Jadi kalau orang
kena stroke atau ini apa serangan jantung, itu artinya dia ada hambatan di sini, Hmm. ya, di daerah dadanya ini Hmm. dan ke arah kepala. Oke. Gitu. Nah, Eh, dengan alat yang namanya Kierema, ini kita bisa melihat sampai di mana ada sumbatan-sumbatannya hmm. di apa di daerah-daerah meridian mana. Jadi kalau yang saya perlihatkan ini adalah orang yang kena kanker, Pak. Oh, oke. Jadi kalau orang kena kanker itu sumbatannya adalah merah sama merah, biru sama biru. Hmm. Hmm. Ya, ini ada biru. Jadi dia tidak bisa berputar dengan cepat gini ya. Jadi Ya. ada mandek dan biasanya mandeknya di persimpangan ini nih. Hmm. Ya, Itu makanya kan sumbatan di tadi titik-titik meridian. meridian ya. Ya. Hmm. Ya, jadi kalau orang kanker payudara, orang kanker paru-paru, kanker apa ucus, semua ada di sini, Pak. Ya, jadi dia Hmm. dia ter, ter apa ter, tersumbat karena Hmm. memang ada eh, apa sumbatan itu ya, dahak Hmm. ya, phlegm yang ada di paru-paru, Hmm. ada di apa jantung dan sebagainya. Hmm. Hmm. Di Ya, dunia kedokteran barat, kalau pembuluh darah yang ke jantung itu penyumbatannya di pembuluh darah ya, Pak. iya betul. Jadi itu apa analogi seperti mirip ya. Meridian itu mengacu ke pembuluh darah di dalam dunia kedokteran barat. Iya, sangat mirip, Pak. Cuman kalau Hmm. di kedokteran timur, yang masuk ke otak itu adalah pembakar tiga tungku, Mhm. ya. Terus ini ucus kecil, Mhm. dan ini ucus besar, Pak. Hmm. Jadi yang masuk yang mengganggu di otak, pembuluh darah di otak, adalah Mhm. ucus kecil, ucus besar, dan pembakar tiga tungku. Oke. Itu dari makanan semuanya, Pak. Hmm. Ya kan, dari ucus kecil makanan, ucus besar Ya, makanan. Yang ya. nggak bisa diputar untuk bisa dengan baik berputarnya di kepala. Oke. Jadi sumbernya makanan ya. Iya, Pak. Ya, sumber kemungkinan lain pikiran. Ya, kalau kalau pikiran ataupun stres itu juga sama, Pak. Karena Hmm. di jalur ini ya, di jalur ucus kecil, ucus besar, dan Hmm. pembakar tiga tungku ini, Mhm. itu mesti jalurnya kayak Jagorawi gitu, Pak. Mesti Oke. lancar. Nah, kalau misalnya kita stres, berarti kan kita ada inflamasi, ada oksidatif stres, Pak. Ya. Ada sesuatu yang menghambat. Nah, itu kan akan menghambat jalannya uh, alur dari chi atau energi ini, Pak, Oke. di kepala ini. Ya, stres itu bisa menjadi trigger gitu ya, pemicu Iya, jadi untuk satu penyakit tertentu seperti stroke. iya, jadi stres Tapi itu dasarnya itu makanan juga, ya. Tapi kemudian didorong kembali oleh pikiran ya, stres itu. Jadi dua-duanya berpengaruh. Tapi kalau dipilah gitu, yang paling berpengaruh ini Pak antara stres dengan makanan, nomor satunya apa dulu Pak? makanan, Pak. Makanan ya. Ya, Oke. jadi Jadi stres itu makanan, memicu ya, iya, mendorong terjadinya stroke ya. iya. Tapi Jadi, dasarnya dari makanan dulu jadi ya. kalau makanan, apa yang kita makan, Ya, kalau perut kita tidak sehat, sebenarnya secara teori TCM, Pak, perut ya. itu adalah otak kedua, Pak. Oh, oke. Dan itu lebih banyak mikrobiomnya, Pak, dibandingkan Hmm, dengan otak, ya. ya. Jadi sebetulnya lebih pintar ucus Hmm, apa pencernaan ya ya. daripada otak kita. Hmm, Karena kalau ucus itu dia reaksinya adalah cepat sekali ya. Kalau lapar dia langsung kita lemas. oke. Terus kalau salah makan apa kena kena racun makanan, kita langsung kolaps. Oke, dia bisa bereaksi lebih cepat ya, lebih Iya, lebih apa instan. iya. Kalau stres Hmm. saya menghadapi Bapak stres gitu, itu kan resonansi, Pak.
Oh, oke. Iya. Oke. Jadi apakah saya bisa ngikutin stresnya Bapak atau Bapak bisa ngikutin stres saya ya aman-aman aja. Oke. Tapi kalau Ucus udah nggak bisa begitu Pak. Kayak kita Ah, makan udah langsung bereaksi. oke. Ya, Jadi kalau begitu berdasarkan apa yang tadi disebutkan, penyebab utama penyakit itu dari makanan ya. iya Pak. Dari Hmm, stres itu Pak. Jadi makanan menyebabkan stres. Jadi oke. ada penelitiannya Pak ya. Mhm. Yang menyebabkan orang sakit itu adalah yang menyebabkan banyak penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, Ya, Crohn disease segala macam. Itu adalah zat yang namanya C reaktif protein. oke. Jadi kalau Bapak ke lab, periksa aja itu C reaktif protein. Iya, Nah, kalau di atas dua, itu Bapak berarti badannya ya, bukan belum mhm. tentu kepalanya ya. Oke. Itu belum tentu perasaannya apa. Badannya banyak stres, Pak. Hmm, Banyak oksidatif stres namanya. oke. Jadi Kalau di stres atas itu dua, bukan hanya pikiran, tapi badan ya, Pak, juga. iya, dari makanan kan makanya. Iya. Nah, kalau stres dari luar kan ya itu seperti tadi saya bilang kan interaksi antara saya dengan orang lain dengan Bapak misalnya itu. Ya, Nah, itu atau pengalaman yang tidak tidak apa menyenangkan, pengalaman yang ya, mengganggu. ya, em, ya, jadi sumbernya stres itu bisa internal, bisa eksternal kan ya, Pak? betul betul Pak. Mhm, Tapi mhm. nantinya dia ngehantam zat yang ada di liver Pak, yang namanya T Oh, reaktif protein itu. ya, ya, baik, Jadi baik. kalau Bapak ke lab periksa C reaktif protein dan itu di Mhm, atas dua, itu Bapak mesti cepat-cepat segera menurunkan apa C reaktif protein itu Pak dengan segera. mhm. Oke. Karena semakin lama semakin nambah stresnya, itu Mhm. penyakitnya semakin macam-macam Pak. Oke, makin berat semakin banyak bisa ke mana-mana ya. Ya, karena mula-mula Hmm. diabetes, terus tekanan darah tinggi, terus jadi Hmm. kanker, kankernya kanker usus, Hmm. gitu. Oke. Baik Pak Michael, terima Oke, kasih nih atas ya. obrolannya.